Halo teman-teman. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki 52 sekutu, Rusia hanya memiliki 5 sekutu resmi. Ini adalah negara-negara Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO, yang didirikan pada tahun 1992. Ini termasuk Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Pada dasarnya, organisasi ini seperti NATO. Ketika suatu negara diserang oleh musuh dan menyerbu wilayahnya, negara lain wajib memberikan bantuan militer. Sejak awal, organisasi tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmennya. Hingga tahun 2020, pecah perang antara Armenia dan Azerbaijan. Namun, pemimpin organisasi, Rusia, berdiri dengan tangan bersilang dan menyaksikan Armenia dikalahkan oleh Azerbaijan. Mengapa demikian? Mengapa mereka tidak membantu sekutu mereka? Untuk memahami hal ini, pertama-tama kami akan merangkum secara singkat penyebab perang antara Armenia dan Azerbaijan. Semua konflik berasal dari tanah yang disebut Nagorno-Karabakh, yang penduduknya sebagian besar adalah orang Armenia dan minoritas Azerbaijan. Selama abad ke-19, daerah itu diperintah oleh Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1918, ketika Kekaisaran runtuh, Armenia dan Azerbaijan, masing-masing membentuk negara baru, segera memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Namun, pada tahun 1922, Uni Soviet dibentuk dan memasukkan kedua negara baru ke dalam wilayah tersebut. Mereka mengubah Armenia dan Azerbaijan menjadi republik otonom di dalam Uni Soviet. Ironisnya, Uni Soviet membuat peta baru dan menjadikan wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan menjadi tanah Azerbaijan. Meskipun orang-orang yang tinggal di sini sering menawarkan untuk membiarkan mereka bergabung dengan Armenia, para pemimpin Soviet tidak tertarik. Setelah itu, anak-anak patuh dan tidak ada perang. Hingga akhir 1980-an, Uni Soviet melonggarkan kendali karena konflik internal. Mereka memberi Armenia dan Azerbaijan penentuan nasib sendiri politik yang lebih besar. Konsekuensi tak terduga terjadi, orang-orang Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh meloloskan referendum untuk memutuskan Armenia. Segera rakyat Azerbaijan juga berdiri untuk memprotesnya. Mereka percaya bahwa daerah yang disengketakan juga dihuni oleh kelompok etnis mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat menyusup ke negara lain. Kekerasan dengan cepat pecah, membuat penduduk sengsara. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Konflik sebelumnya meningkat menjadi perang habis-habisan. Perang tersebut mengakibatkan lebih dari 20.000 kematian dan jutaan penduduk menjadi pengungsi. Pada tahun 1994, Armenia menang dan menguasai Nagorno-Karabakh dan beberapa wilayah besar di sekitarnya. Kedua belah pihak menandatangani gencatan senjata, dengan Rusia sebagai penengah, sekutu resmi Armenia tetapi memiliki hubungan baik dengan Azerbaijan. Bagian dari perjanjian menyatakan bahwa Rusia tidak akan mengirim pasukan untuk membantu kedua negara. Terlepas dari gencatan senjata, kedua belah pihak masih sering mengalami konflik di dekat perbatasan. Oleh karena itu, Rusia telah membentuk kelompok internasional, termasuk Perancis dan Amerika Serikat, mencari solusi agar konflik tidak terjadi lagi. Namun, baik Armenia maupun Azerbaijan menolak pengaturan ini. Mereka masih menyimpan dendam dan bertekad untuk mengambil semua wilayah yang disengketakan kembali ke negara mereka. Armenia mengubah nama 7 kota di wilayah yang sebelumnya ditempatkan oleh Azerbaijan. Sebaliknya Azerbaijan merencanakan balas dendam. Antara 2008 dan 2019, mereka menghabiskan 24 miliar dolar untuk pertahanan, 6 kali lebih banyak dari Armenia. Pada Juli 2020, terjadi perang antara kedua negara dan diikuti oleh Turki yang suka campur tangan dalam konflik. Mereka pernah ikut campur dalam perang di Suriah dan merebut sebagian wilayah di dekat perbatasan. Mereka juga ikut campur dalam perang saudara di Libya, membantu tentara pemerintah dan diberikan hak untuk mengeksploitasi ladang minyak di Laut Mediterania. Ketika perang pecah di Nagorno-Karabakh, Turki melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dan mendukung Azerbaijan, yang penduduknya sebagian besar keturunan Turki kuno. Pada Agustus 2020, mereka memberikan sejumlah senjata, senilai hampir 120 juta dolar, ke Azerbaijan, termasuk drone paling canggih. Dengan bantuan Turki, Azerbaijan dengan mudah mendorong Armenia keluar dari Nagorno-Karabakh dan dekat dengan perbatasan. Pada November 2020, Armenia menyerah dan gencatan senjata kedua ditandatangani. Azerbaijan menguasai lebih dari 2/3 wilayah yang disengketakan. Dalam perang ini, Rusia berdiri di sela-sela dan tidak mengirim pasukan untuk membantu. Ada 3 alasan utama untuk ini.
Pertama, Perjanjian 1994 menyatakan Rusia tidak ikut campur dalam perselisihan antara Armenia dan Azerbaijan. Kedua, pertempuran tidak terjadi di dalam wilayah Armenia tetapi di tanah sengketa yang dikuasai oleh mereka. Jadi meskipun mereka adalah sekutu, Rusia tidak memiliki kewajiban untuk membantu dalam kasus ini. Apalagi Azerbaijan bukan musuh Rusia dan hubungan diplomatik di antara mereka sangat baik. Ketiga, Rusia belum memperoleh banyak hal di negara kecil Armenia, ia memiliki pekerjaan yang jauh lebih besar untuk dilakukan. Namun, kegagalan Rusia untuk membantu membuat Armenia cukup sedih tetapi mereka tidak bisa disalahkan. Lagi pula, Rusia juga satu-satunya negara yang mampu mengirim pasukan untuk membantu mereka jika perang meningkat. Setelah pertempuran berakhir, Rusia berusaha meredakan ketegangan dengan Armenia dengan mengirimkan 2.000 tentara ke sisa wilayah yang dikuasai Armenia untuk melakukan misi penjaga perdamaian. Pada saat yang sama, Rusia juga menyatakan bahwa jika perang meningkat yang mengarah pada pelanggaran kemanusiaan yang serius di Nagorno-Karabakh atau serangan besar di perbatasan Armenia yang diakui secara internasional, Rusia tidak akan tinggal diam. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.